Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Saliko dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 4314200012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yakni untuk memenuhi tugas UAS ekologi dengan judul implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yakni konsep komunitas. Jadi, komunitas merupakan konsep penting karena di alam berbagai jenis organisme hidup bersama dalam suatu aturan dan tidak tersebar begitu saja. Dan apa yang dialami oleh komunitas akan dialami juga oleh organisme. Kemudian yang pertama, komunitas biotik. Jadi komunitas biotik adalah kumpulan populasi yang menempati suatu habitat dan terorganisasi sedemikian sehingga memperlihatkan sifat tumbuhan dari sifat individu dan populasi sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada komunitas utama. Jadi komunitas utama adalah komunitas besar yang tidak tergantung kepada komunitas lain di dekatnya. Ketiga ada komunitas minor. Jadi komunitas minor adalah komunitas yang masih bergantung kepada komunitas lain di sekitarnya. Jadi komunitas merupakan satu kesatuan dalam fungsional terkait dengan struktur, trofik dan arus energi. Komposional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keanekaragaman spesies yang biasanya hidup bersama dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena mikroorganisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Klasifikasi intrakomunitas menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan yang pertama, tingkat makanan atau tropik, yang kedua, fungsional, produsen, makrokonsumen atau mikrokonsumen, yang ketiga, dalam masing-masing kelompok atau tingkatan tropik maupun fungsional terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi. Kemudian kita masuk kepada komunitas dapat diklasifikasikan menurut yang pertama, habitat fisiknya atau hutan tropis laut. Yang kedua, bentuk atau sifat strukturnya. Jadi, bentuk atau sifat strukturnya ini dominan dengan spesies yang dominan, bentuk hidup dan indikasi lain. Yang ketiga, sifat dan tanda fungsional. Jadi tipe metabolisme komunitas. Yang keempat, tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasikan komunitas. Tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional dan memberikan gambaran yang lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang berkelainan. Selanjutnya, komunitas tersusun dari yang pertama, spesies yang hadir dalam jumlah yang banyak dan produktivitas yang besar atau indikasi lainnya mempunyai nilai penting yang besar. Yang kedua, spesies yang jarang atau hadir dengan jumlah yang sedikit, yakni mempunyai nilai penting yang kecil. Jadi keragaman komunitas dinyatakan dalam indeks keragaman diperoleh dari berbagai jumlah spesies dengan nilai penting dari masing-masing spesies dalam komunitas. Selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Yang pertama ada tiga tingkatan pengertian ragam hayati. Yang pertama ada keanekaragaman genetik, kedua ada keanekaragaman spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Kemudian kita masuk ke manfaat keanekaragaman hayati terdiri atas yang pertama nilai manfaat konsumtif, yang kedua nilai manfaat produktif, yang ketiga nilai manfaat ekologis. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama faktor biotik, yaitu yang terdiri dari makhluk hidup. Yang kedua faktor abiotik, yaitu meliputi faktor fisik dan faktor kimia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran biologi. Jadi metode pembelajaran karya wisata, suatu bentuk mengajar di mana dalam menyampaikan pelajaran pendidik mengajar peserta didik untuk mengunjungi dan mengamati secara langsung kepada objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar asas selain itu mereka juga berekreasi. Selanjutnya kita masuk ke metode karya wisata. Tujuan yang pertama memperoleh pengalaman dan objek yang dilihat. Yang kedua menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. Ketiga mampu memecahkan persoalan yang dihadapannya.
dalam pembelajaran juga pengetahuan umum. Yang keempat, melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya. Lanjut untuk fungsi. Fungsi sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran, namun perlu dirancang secara sistematis agar dapat menghasilkan pengalaman belajar sesuai pengalaman dengan yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat. Manfaat yang pertama, merangsang minat anak terhadap sesuatu. Yang kedua, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada dan dapat menambah wawasan. Yang keempat, mengembangkan aspek perkembangan sosial anak. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan karya wisata. Yang pertama, pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-petugas lainnya. Kedua, memenuhi tata tertib telah ditentukan bersama. Yang ketiga, mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi. Yang keempat, memberi petunjuk bila perlu. Kemudian penilaian karya wisata. Jadi penilaian melalui kegiatan tindak lanjut, yakni penerapan hasil belajar berkarya wisata ke dalam kegiatan di kelas dalam kaitan pengembangan kreativitas. Bila dalam kegiatan di kelas ini anak menunjukkan, maka tujuan pengajaran melalui karya wisata berhasil. Baiklah, sekian video presentasi UAS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.